Nah, sekarang saya ingin lihat di layar bagaimana proses penempatan ke Korea dengan 14 tahapan. Ini penting. Kita lihat ya, Sobat Migran, alur penempatan PMI Korea Selatan ini ada 14. Yang pertama ada tahap persiapan, ya. Tentu setiap calon pekerja harus berkemampuan bahasa Korea, dan tadi saya jelaskan, tidak wajib dia untuk mengikuti pelatihan atau kursus di LPK. Dia bisa belajar satu otodidak atau dari teman atau keluarganya. Kedua, dia harus memenuhi persyaratan kesehatan. Kita masuk sekarang ke tahap kedua. BP2MI setiap tahun akan mengumumkan melalui website, yaitu bp2mi.go.id. Disinilah akan diumumkan di mana telah dimulainya pendaftaran bagi siapapun CPMI yang ingin melamar untuk skema G2G ke Korea. Pendaftaran dilakukan secara online, tidak berhadapan langsung dengan para petugas kami, karena ini udah era digitalisasi, kita sedang berhadapan di era teknologi, ya. Sehingga setelah pendaftaran online, si peserta wajib untuk memasukkan semua dokumen yang dipersyaratkan. Disinilah ya, Direktorat Penempatan Pemerintah Asia Afrika akan melakukan verifikasi dokumen yang diserahkan atau diinput melalui aplikasi dan sistem yang kami miliki ya dari setiap calon pekerja migran Indonesia. Kemudian tahap keempat, verifikasi dokumen dilakukan. Ya, ini adalah tahap jika di tahap ketiga verifikasi dokumen diinput ya lewat sistem dan aplikasi, kemudian apa yang diinput tadi akan kami periksa secara langsung atau secara fisik. Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan yang diserahkan oleh setiap calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Korea. Verifikasi dokumen di mana para peserta sebagaimana tahun 2023 akan dikumpulkan di daerah-daerah asal yang kami bagi ke berbagai tempat. Di tahun 2023 kurang lebih ada 35.000 pendaftar PMI yang akan berangkat ke Korea. Mereka harus datang langsung membawa dokumen asli yang telah diupload ke website g2g.bp2mi.go.id. Dan yang kelima tahapannya adalah komputer based test atau CBT. Mereka harus mengikuti tes bahasa Korea. Tes inilah yang akan menentukan seseorang dinyatakan lulus atau tidak. Dan sekali lagi, yang melakukan tes itu bukan BP2MI. BP2MI tidak punya kekuasaan untuk mengatur, untuk menentukan siapa lulus. Bayangkan, BP2MI berani terbuka mengatakan bahwa BP2MI tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menentukan siapa lulus, siapa tidak. Yang menentukan itu adalah pihak HRDK. Perwakilan HRDK Korea Pusat yang ada di Indonesia. Jadi lucu dan aneh jika ada pihak oknum LPK atau siapapun yang mengatakan seolah-olah dia bisa mengatur kelulusan seseorang. Itu kebohongan. Dan kebohongan itu adalah kejahatan. Apalagi ada motif untuk meminta uang dari para calon pekerja migran Indonesia. Sekarang kita masuk ke tahap yang ke-6. Next. Ayo, yang ke-6. Oke. Nanti kita akan tentukan jadwal ya dan lokasi tes. Ini juga dapat dilihat ya di website www.bp2mi.go.id. Kemudian skill test dilakukan sesuai sektor pekerjaan yang dipilih. Sebagaimana kita ketahui, Korea hanya menyiapkan 2 sektor untuk G2G, yaitu manufaktur dan fishing. Ya. Tahap ke-8, setelah tes, setelah skill test, maka dilakukanlah pengumuman kelulusan bagi setiap CPMI. Ya. Contoh kemarin 35.000 peserta untuk tahun 2023 dan yang dinyatakan lulus sebanyak nah, gelombang 1 dan gelombang 2 itu sudah sekitar 7 ribuan yang sudah dinyatakan lulus. Dan sekarang masih berproses menunggu kelulusan ya untuk ujian fishing. Nah, setelah pengumuman kelulusan, ini akan dibagikan sertifikat kepada para peserta yang dinyatakan lulus ya. Kemudian, nah ini
sending data. Disinilah permainan pihak-pihak tertentu. Setelah seseorang lulus, ada pihak, ada oknum, bahkan oknum LPK yang ingin menjadi pahlawan, padahal tipu-tipu, yang mengatakan bahwa merekalah yang memiliki peran untuk mengirim nama pihak-pihak atau CPMI yang dinyatakan lulus ke Korea. Ini yang disebut sending data. Padahal sending data ini bukan kewenangan pihak lain, tapi kewenangan dari BP2MI. Kewenangan dalam arti kewajiban BP2MI untuk melakukan sending. Jika BP2MI tidak melakukan sending data, maka BP2MI melakukan pelanggaran atas MOU yang disepakati antara BP2MI dan HRDK. Jika BP2MI menahan, tidak melakukan sending, itu artinya BP2MI melakukan kejahatan terhadap nasib para pekerja migran Indonesia. Jadi mereka yang lulus memiliki hak untuk namanya disending oleh BP2MI dan BP2MI memiliki kewajiban itu. Ingat, jadi jika ada oknum-oknum tertentu atau oknum-oknum LPK yang seolah-olah mereka yang melakukan sending dan karena itulah mereka meminta biaya, bahkan berani melahan dokumen, itu adalah kejahatan, ya, dan sudah masuk laporan ke saya. Dan ingat, dalam waktu dekat kita akan melakukan bersih-bersih dan tindakan tegas serta proses hukum. Karena PMI sekarang sudah berani, ya, untuk menyampaikan laporan dan pengaduan kepada kami, dan mereka sudah mengirimkan nama-nama LPK, ya, atau oknum-oknum dari LPK tertentu, ya, siapa yang melakukan kejahatan terhadap hal yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita lihat tahap berikutnya, ya, ke-10 adalah data SPAS. Data lamaran CPMI masuk di roster sending Public Agency System atau SPAS dan menunggu dipilih oleh user di Korea atau oleh Sajang. Nah, ketika sending sudah dikirim, data lamaran CPMI masuk dalam roster. Roster itu saya ibaratkan ruangan seperti ini, data masuk ke ruangan. Nah, majikanlah user nanti akan memilih sesuai profiling dari nama-nama yang kita sending. Misalnya ada 100 nama, saya majikan, saya Sajang. Maka urusan saya untuk saya ingin lebih memilih siapa di antara 100 orang ini. Ya, itu hak. Jadi bukan ditentukan oleh BP2MI, bukan juga ditentukan oleh oknum-oknum yang mengaku seolah-olah mereka punya jasa untuk menentukan keluarnya SLC, bukan. Ya, nah kadang saat kita menunggu SLC, kenapa lama? Karena sebetulnya itu tergantung apakah nama PMI sudah dipilih oleh Sajang atau belum. Jadi sepanjang dia dalam roster, dalam ruangan, kamar, datanya, dan Sajang belum memilih dia, maka tidak mungkin SLC akan keluar. Kita lihat, setelah data SPAS tahap ke-10, next, kita lihat. Standar labor contract. Ya, setelah Sajang atau user memilih seseorang, saya misalnya majikan user, dari 100 nama yang masuk, saya lihat, saya memilih seseorang, maka orang yang saya pilih itu tentu langsung SLC akan dikeluarkan, yaitu standar labor contract atau SLC. User Korea atau SLC yang dibatalkan kembali menunggu di roster SPAS. Nah, jika ada SLC yang sudah keluar, kemudian dibatalkan, maka nama tersebut masih tetap punya kesempatan, punya peluang, tapi nama tersebut dimasukkan kembali ke dalam roster untuk dipilih kembali atau ditawarkan kembali kepada user atau Sajang. Kemudian tahap yang ke-12 adalah OPP, orientasi prapenempatan, yaitu tugas BP2MI, tugas negara, intervensi negara dalam memberikan penguatan kapasitas kepada calon pekerja yang tinggal berangkat, ya sudah nyatakan lulus, sudah memiliki SLC, atau dalam istilah penempatan Korea lebih dikenal dengan preliminary education yang kita lakukan selama 5 hari 5 malam, yang sekarang sudah dengan pola baru, tidak dibebankan biayanya kepada PMI, tapi ya ditanggung oleh negara. Disinilah kemudian kita memantau pengumuman di website bp2mi.go.id untuk masuk ke tahap 13, yaitu Confirmation of Certification of Visa Issue atau CCPI atau visa. Disinilah ya kita upload atau kita kirimkan apply visa dari mereka yang sudah mengikuti preliminary education untuk kedutaan besar atau keimigrasian dari kedutaan besar Korea di Jakarta mengeluarkan visa.
atas nama-nama yang kita kirimkan, yaitu nama-nama yang sudah mengikuti OPP atau Preliminary Education. Ini juga tergantung dari keimigrasian kedutaan besar setempat. Kadang orang bertanya, Pak, kami sudah OPP. Angkatan kami kok sudah keluar visanya, kok kami belum? Sekali lagi, BP2MI tidak bisa mengintervensi keimigrasian kedutaan besar Korea. Kedutaan besar Korea melalui keimigrasiannya lah yang kemudian menilai dokumen-dokumen, sehingga jika sudah dinyatakan lengkap, di-approval. Visanya keluar. Jika belum lengkap, dikembalikan ke kami, kemudian kami mencoba melengkapinya kembali, dan kami usulkan kembali, ya, untuk diajukan atau apply visa ke keimigrasian kedutaan besar Korea yang ada di Jakarta. Setelah visa keluar, ya, maka tahap keempat adalah pemberangkatan. Ya, pemberangkatan artinya dimulai dengan pelepasan yang dalam skema G2G kita lakukan setiap hari Minggu. Tahun kemarin kita ramai memberangkatkan melalui hotel bintang 4, yaitu The Royal Hotel, ya, di Kelapa Gading. Mulai Senin kemarin kita sudah pindah ke Hotel Peninsula, Menara Peninsula, ya, hotel bintang 4. Itu pun gratis 2 malam untuk para pekerja migran Indonesia. Bahkan termasuk biaya PCR-nya, ya, itu juga gratis untuk PMI Korea. Ini fasilitas-fasilitas yang diberikan negara. Pemberangkatan. Dengan catatan, jika ada CCPI yang dibatalkan kembali, ya, maka menunggu di roster SPAS. Kemudian PMI terbang, ya, ke Korea. Ini penting, teman dan sahabat, kawan dan kerabat, sobat migran Korea, karena saya gerah, ya. Saya marah pasti, dan pengaduan-pengaduan ini masuk kurang lebih selama 2 bulan terakhir. Saya mencatat satu persatu, ya. Kemudian saya meminta dan memerintahkan staf saya untuk merumuskan apa yang harus kita sampaikan ke seluruh sahabat, teman-teman, kawan kerabat, sobat migran PMI Korea. Dan hari ini kita berkesempatan untuk membuka tabir atau kotak Pandora dari kejahatan ini yang selama berlangsung dan selama ini mengeksploitasi PMI Korea. Ya. Dulu bahkan saya pernah mencurigai bagaimana ada LPK-LPK yang brengsek, yang nakal tersebut. Dan dengan beraninya mereka meminta uang dengan cara pemerasan dan praktek tipu-tipu. Ini kejahatan yang tidak bisa dibenarkan. Bahkan sebelum terbang, sebelum terbang ada lagi kejahatan lainnya, mereka dimintai menyetor uang terima kasih. Bahkan ada 10 juta sampai 20 juta. Awalnya saya merasa, apakah ini sebuah kejahatan yang sistematis, yang terorganisir? Mungkin saja yang melibatkan juga oknum-oknum di BP2MI, mungkin. Saya diam-diam melakukan investigasi, penelusuran, kemudian meminta informasi dari berbagai sumber. Kenapa mereka begitu berani? Bagi LPK yang baik, tentu Anda tidak perlu berkecil hati, tetap semangat. Ini urusan moral Anda, ya, ini urusan kemanusiaan yang harus Anda jaga. Jadikan pekerjaan Anda sebagai ladang amal, ladang ibadah untuk membantu PMI. Dan saya katakan, LPK yang baik juga banyak. Yang kita sedang persoalkan, yang pengaduan-pengaduannya datang kepada BP2MI adalah terkait oknum-oknum LPK yang tadi brengsek dan nakal, yang melakukan praktek tipu-tipu, kebohongan, kemudian motifnya ternyata pemerasan. Sebuah kejahatan, penahanan dokumen, meminta uang, kemudian uang terima kasih bahkan sebelum mereka terbang.